Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat, masih tetap semangat ya, belajar di rumah. Walaupun keadaan kita sekarang belum memungkinkan untuk kita bertatap muka, tapi melalui video pembelajaran ini Ibu harap kita masih tetap semangat untuk belajar. Pelajaran kita hari ini yaitu di bab yang ke-7, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Untuk siswa-siswi SMP kelas 7, masih bersama dengan saya, Ibu Mades. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Mari Tuhan terus memberkati anak-anak yang belajar dari rumah, mampukan mereka untuk boleh mengerti, sehingga apa yang dipelajari hari ini mereka boleh praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan tolong kami yang mengajar, memberkati pelajaran kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk kompetensi dasar yang akan dicapai, kompetensi dasar untuk sikap spiritual dapat menghayati nilai-nilai Kristiani di dalam Alkitab. Kompetensi dasar untuk sikap sosial, berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang mengacu kepada Alkitab. Kompetensi dasar untuk pengetahuan dapat menganalisis nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam Alkitab. Dan yang terakhir, kompetensi dasar untuk keterampilan membuat karya yang berkaitan dengan praktek hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 melalui pengamatan di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Tujuan yang ketiga, setelah pembelajaran berakhir diharapkan siswa dapat menelaah nilai-nilai Kristiani yang muncul dalam pergaulan remaja masa kini melalui video pembelajaran yang sebentar diputar dan kita boleh lihat bersama-sama. Dan untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, siswa dapat membuat slogan yang bertemakan pengendalian diri dengan melihat kondisi COVID yang terjadi saat ini. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Oleh sebab itu, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Kristiani. Nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang hanya bersumber pada firman Tuhan, yaitu Alkitab, yang cakupannya tidak lepas dari sifat-sifat Allah. Nilai Kristiani, apa itu nilai? Nilai adalah sikap atau gaya hidup atau perilaku yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai Kristiani adalah sikap hidup seorang Kristiani dalam kehidupannya sehari-hari. Sikap hidupnya yang bersumber pada firman Tuhan, yaitu Alkitab, yang cakupannya sudah pasti tidak terlepas dari sifat-sifat Allah. Apa saja yang termaksud dalam nilai-nilai Kristiani? Yang pertama kita akan lihat di dalam Perjanjian Baru, dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 yang biasa kita kenal dengan sebutan buah roh. Nilai Kristiani yang pertama menurut Galatia yaitu 1. Kasih. Kasih adalah sesuatu yang muncul dari kehidupan kita. Kita boleh mengasihi siapa saja, baik orang yang tidak kita kenal, kita menunjukkan kasih kita. Yang kedua, sukacita. Sukacita akan muncul ketika kasih itu sudah ada dalam kehidupan kita. Orang bersukacita
tidak hanya ketika dalam keadaan senang. Walaupun keadaan kita mungkin tidak baik-baik saja, tetapi hendaklah sukacita itu senantiasa ada dalam kehidupan seorang Kristiani. Yang ketiga, damai sejahtera. Ketika sukacita telah ada dalam kehidupan kita, otomatis damai sejahtera akan kita rasakan. Dan yang keempat, kesabaran. Seorang Kristiani dituntut memiliki kesabaran. Kesabaran banyak hal, contohnya anak sekolah. Kita harus sabar pada saat ini untuk tetap tinggal di rumah, mematuhi protokol kesehatan, belajar dari rumah. Sabar juga bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari, tidak suka marah, tidak suka mengeluh, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kemurahan. Kemurahan ditunjukkan dengan mungkin yang paling gampang murah senyum. Ya, itu kemurahan hati kita terpancar dari senyum kita. Kemudian gampang untuk memberi bantuan kepada orang lain. Kemurahan hati kita dapat terbaca dari situ. Yang keenam, kebaikan. Ya, ketika kita melakukan itu semua kita dikatakan baik. Kemudian yang ketujuh, kesetiaan. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Seorang pelajar harus setia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Apa tugas dan tanggung jawab kalian? Belajar, setia melakukan itu. Kemudian setia beribadah, setia yang sudah melayani, setia dalam pelayanan, setia kepada orang tua, dan sebagainya. Kemudian nilai yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, baik itu dalam tutur kata, berbicara tidak dengan berbicara yang kasar maupun dengan perbuatan. Perbuatan kita tidak mencerminkan orang yang kasar, suka memukul dan sebagainya. Orang yang lemah lembut akan terlihat dari perkataan dan gaya hidupnya sehari-hari. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Nilai Kristiani yang perlu dimiliki oleh seorang Kristiani yaitu penguasaan diri. Anak remaja, anak sekolah menguasai diri, tidak ikut tawuran, tidak ikut berkelahi, menguasai diri, tidak suka marah-marah, menguasai diri untuk tetap bersabar dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai Kristiani menurut Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa gambar. Gambar tersebut nanti akan kalian tanggapi. Ini adalah gambar yang pertama. Identifikasikan gambar ini. Tanggapi, kalian tulis di LKPD, ini termaksud dalam kegiatan apa? Nilai Kristiani apa yang tercermin dalam gambar ini, oke? Kemudian yang gambar yang kedua, masih sama. Sebutkan nama kegiatannya ini apa, kemudian nilai Kristiani apa yang boleh kalian tangkap dari gambar ini. Kemudian kita akan melihat nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Sebentar Ibu akan memutarkan video bagi kita semua. Kalian boleh memperhatikan videonya dan kalian tanggapi apa yang dapat kalian lihat, apa yang akan dapat kalian ambil dari video pembelajaran yang sebentar kita lihat. Kembali kalian akan tuliskan di lembar LKPD. Silakan diperhatikan videonya. Adalah seorang perempuan yang baik yang bernama Hana dan suaminya bernama Elkana. Mereka taat kepada Tuhan dan suka memuji Tuhan serta menunjukkan kebaikan kepada orang-orang lain. Tetapi ada sesuatu yang kurang dalam hidup Hana. Dia tidak dapat memiliki seorang anak karena Hana mandul. Dia menginginkan seorang bayi. Oh, betapa dia sangat menginginkan seorang bayi. Dia menunggu, berdoa, berharap, dan menunggu lebih lama. Tidak ada bayi yang lahir. Setiap tahun Hana dan suaminya pergi untuk berdoa, sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di rumah Tuhan di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam,
jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan anak itu kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. kata-kata Eli memberikan harapan kepada Hana. Dengan segera sukacita memenuhi hati Hana. Tuhan ingat kepada Hana dan menjawab doanya. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. tetapi akankah Hana ingat akan Tuhan dan janjinya kepada Tuhan? Hana berhenti datang ke rumah Tuhan di Silo seperti yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Apakah Hana lupa akan janjinya kepada Tuhan? Hana berkata kepada suaminya, Nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Tuhan menghargai iman Hana yang sangat besar. Sesudah Samuel, Tuhan memberikan lagi kepadanya 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setiap tahun Hana pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk memuji Tuhan dan untuk membawakan jubah baru yang dibuatnya sendiri untuk Samuel. Samuel menjadi pelayan Tuhan, ia menolong Imam Eli dalam melayani Tuhan. Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pineas juga ikut melayani Tuhan. Samuel anak yang rajin sekali bekerja. Ia jujur, suka mendengarkan nasihat. Dia rajin membersihkan rumah Tuhan, suka membantu Bapak Eli. Sedangkan Hofni dan Pineas meskipun sudah besar, mereka malas, pemarah, tidak jujur, tidak menghormati Tuhan, rakus. Mereka suka mencuri daging persembahan milik Tuhan. Mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang tua mereka. Walaupun Imam Eli sudah menegur Hofni dan Pinehas, tetapi mereka tidak mau mendengar, terus saja berbuat jahat. Seharusnya Imam Eli menghukum anak-anaknya yang jahat, tetapi Imam Eli tidak melakukannya. Suatu malam Samuel mendengar suatu suara memanggilnya. "Samuel, Samuel!" Dan ia menjawab, Ya Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?
Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, Samuel anakku, jawab Samuel, Ya Bapa, apakah yang disampaikan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Ini adalah pesan yang sangat mengerikan. Tuhan akan menghancurkan semua keluarga Eli karena Hofni dan Pinehas sangat jahat dan Imam Eli tidak memarahi mereka. Peringatan Tuhan menjadi kenyataan. Selama peperangan dengan orang-orang Filistin, Hofni dan Pinehas tewas. Ketika Imam Eli mendengar anak-anaknya sudah mati dan tabut Allah sudah dirampas, ia jatuh dari tempat duduknya, lehernya patah dan ia mati hari itu juga bersamaan dengan kematian anaknya. Bagaimana? Sudah diperhatikan videonya? Oke, kita akan mereview ulang video yang sudah kita lihat bersama-sama. Kita akan lihat tentang nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, khususnya yang ditunjukkan oleh anak-anak Imam Eli dan Samuel. Kita lihat yang pertama, sikap anak Imam Eli. Kalian boleh baca kembali di rumah, terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-36. Nah, ini adalah contoh yang mencerminkan tadi tentang sikap anak Imam Eli. Yang pertama, sikap anak Imam Eli. 1. Malas. Kita sudah tahu tadi, Imam Eli adalah seorang imam yang tugasnya mengurus kegiatan dalam rumah ibadah atau di bait Allah. Anak Imam Eli ini malas, dia tidak suka membantu Imam Eli. Padahal itu adalah menjadi kewajibannya juga sebagai anak, sebagai keluarga dari seorang imam atau orang Lewi, tugasnya mengurus untuk kegiatan di rumah ibadah. Anak Imam Eli tidak suka melakukannya, dia bermalas-malasan. Yang kedua, pemarah. Anak Imam Eli tidak suka diatur, dia lebih suka marah, melakukan sesuatu yang berdasarkan dengan apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan. Ketika mereka diarahkan untuk melakukan sesuatu, anak-anak Imam Eli menjadi marah. Yang ketiga, mereka tidak jujur. Apa yang seharusnya tidak dilakukan, mereka lakukan, mereka berbohong dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak menghormati Tuhan. Anak-anak Imam Eli tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak benar di rumah atau di bait Allah. Mereka makan daging persembahan yang seharusnya dikorbankan untuk Tuhan.
Itu namanya sikap yang tidak menghormati Tuhan, ya. Mereka rakus. Yang seharusnya belum mereka makan, yang seharusnya korban yang dipersembahkan untuk Tuhan, malah mereka makan, rakus sekali. Dan yang keenam, mereka tidak suka mendengar nasihat orang tua. Imam Eli beberapa kali sering memperingatkan kepada anak-anaknya, tetapi apa yang terjadi? Anak-anak Imam Eli tidak suka mendengarkan nasihat orang tua. Harapan ibu, kalian tidak seperti dengan anak Imam Eli yang tidak suka mendengar nasihat orang tua, ya. Jadi hendaklah kita menjadi anak yang suka mendengar nasihat orang tua. Sekarang kita akan melihat sikap dari Samuel. Samuel adalah anak yang taat kepada pengajaran Imam Eli. Kita sudah tahu dan lihat tadi, Samuel dititipkan oleh ibunya Hana untuk menjadi pelayan di dalam rumah Tuhan. Nih, Samuel yang suka berdiskusi dengan Imam Eli, meminta petunjuk kepada Imam Eli. Apa sikap Samuel? Samuel semakin besar, imannya semakin besar di hadapan Tuhan karena ketaatannya terhadap pengajaran Imam Eli. Samuel semakin menjalankan perannya sebagai pemimpin rohani. Ia dikasihi oleh umat. Ia jujur, bahkan rajin membersihkan rumah Tuhan. Oke, kembali Ibu akan memperlihatkan beberapa gambar. Nanti gambar ini kalian tanggapi lagi di lembar LKPD. Tuliskan tanggapan kalian, apakah gambar ini sudah termaksud mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Deskripsikan kegiatan apa yang termaksud di dalamnya, ya, seperti dengan tugas yang sebelumnya. Ini adalah gambar yang pertama, kemudian ini berikutnya, ini adalah gambar yang kedua, dan ini adalah gambar yang ketiga. Tuliskan pengamatan kalian di lembar LKPD. Anak-anak remaja saat ini cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan, bahkan sering dikatakan bahwa kenakalan anak-anak remaja. Perilaku remaja saat ini cenderung mendekati perilaku yang negatif. Kalian sudah tahu apa itu perilaku yang negatif, apa itu perilaku yang positif. Bahkan tidak dipungkiri ini terjadi karena semakin berkembangnya era globalisasi. Kemajuan teknologi sangat cepat sekarang sehingga hal-hal sangat mudah mereka lihat dan yang tidak baik pun mereka bisa lakukan dan mereka contoh. Bahkan gaya-gaya hidup mereka sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai nilai-nilai Kristiani. Mereka menyalahgunakan narkotika, mereka menggunakan minuman keras. Kemudian ini bukan permasalahan yang cukup baru, tetapi ini permasalahan yang berkembang di dunia remaja. Kenakalan-kenakalan sering terjadi. Mereka suka berkelahi, anak remaja suka sekali berkelahi. Bahkan muncul geng-geng remaja, entah itu geng motor, geng perkumpulan-perkumpulan anak remaja dan sebagainya. Kemudian ada lagi perbuatan-perbuatan asusila, maraknya premanisme. Apa sih premanisme? Premanisme itu adalah perbuatan yang suka memaksakan diri kepada orang lain. Mereka suka memukul tanpa sebab yang pasti. Mereka suka mengambil milik orang lain dengan paksa. Kemudian banyak hal yang mereka lakukan sehingga perbuatan premanisme ini sangat ditakuti orang dan itu sering terjadi di kalangan remaja masa kini. Tetapi tidak semua hal tersebut menjadi perilaku anak-anak remaja. Masih banyak anak-anak remaja masa kini yang juga melakukan hal-hal yang positif, ya. Jadi anak remaja tidak hanya melakukan hal-hal yang negatif. Banyak juga anak-anak remaja yang melakukan hal-hal yang positif. Bahkan tidak sedikit dari mereka menorehkan prestasi. Prestasi tidak hanya dalam bidang akademik. Prestasi juga baik bisa dalam bidang non-akademik, misalnya dalam cabang olahraga, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan seperti pentas seni, kemudian aktivitas teknologi sekarang, YouTuber, aplikasi dan sebagainya, game online. Nah, itu sebenarnya jika dilakukan secara benar itu merupakan hal-hal yang positif, ya. Jadi kalau bermain game juga sebenarnya bukan negatif ketika kalian bisa mengatur waktu kalian dan tidak merugikan diri kalian. Itu merupakan prestasi-prestasi. Kalian tidak perlu melakukan hal-hal yang negatif supaya kalian dikatakan hebat. Tetapi ketika kita
memperoleh prestasi dalam hal yang positif, itu adalah hebat yang sebenarnya. Dan perlakuan-perlakuan semua itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat di mana anak-anak itu tumbuh dan bergaul. Ingat firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika kita melakukan pergaulan kita hidup dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, maka kelakuan yang baik itu bisa terpengaruh. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita boleh memperlihatkan kelakuan kita yang baik kepada teman-teman yang hidupnya tidak benar, maka lambat laun mereka akan terpengaruh ya. Jadi pergaulan boleh terpengaruh oleh keadaan lingkungan, tetapi ingat, pengaruh dalam diri mereka sendiri juga sangat kuat. Pengaruh dalam diri kita sendiri juga sangat kuat. Ketika kita mengimani, memberi kekuatan dalam diri kita, saya tidak akan melakukan hal-hal yang negatif, yakin dan percaya itu tidak akan kita lakukan dengan pertolongan Tuhan dan terus mengandalkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, kesimpulan kita, pelajaran kita hari ini, yaitu Kristus Yesus sudah mengasihi kita dengan mati dan menebus dosa manusia yang berdosa. Seharusnya kita yang disalib, tetapi karena kasih Tuhan, Kristus mau disalib untuk menebus manusia. Apa wujud syukur kita dan iman kita kepada Kristus? Marilah kita menjadi anak-anak terang yang menyatakan iman kita dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari lingkungan rumah kita, pergaulan kita sehari-hari, di sekolah, bahkan dimanapun kita berada. Sehingga kita boleh menjadi disebut sebagai anak-anak terang yang hidupnya boleh mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Untuk tugas kita hari ini, silakan kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di lembar LKPD. Ya, di lembar LKPD sudah sangat jelas instruksinya, bahkan gambarnya juga sudah sangat jelas, perintahnya juga sudah sangat jelas. Kalian boleh kerjakan dan batas akhir pengumpulan adalah 3 hari setelah tugas ini diberikan. Silakan antar ke sekolah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Atau jika memungkinkan kalian boleh upload di classroom kalian masing-masing. Pelajaran kita hari ini cukup sekian. Harapan saya, apa yang sudah kita pelajari hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, remaja Kristen yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang pembelajaran kami hari ini. Apa yang sudah kami pelajari, Tuhan memberkati, Tuhan taruh itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami lakukan. Roh Kudus memampukan kami sebagai remaja Kristen untuk melakukan setiap nilai-nilai Kristiani yang sudah kami pelajari pada hari ini. Memberkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Sampai bertemu lagi di pelajaran yang selanjutnya. Salam sehat selalu dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.